Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gung Cahyono kembali di podcast on TV bersama saya. Saat ini sudah ada tamu spesial ya. Di sore hari ini beliau menyempatkan waktu di kesibukannya. Beliau adalah langsung saja saya perkenalkan Bapak Erwan Rahmat yang ibaratnya mengetahui lah kondisi-kondisi sekolah menengah pertama di Kota Semarang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi nih Pak, wabarakatuh. sebuah kehormatan buat IMTV dan teman-teman. Bapak sudah mampir di studio kami. Ya. Ya Pak. Pokoknya suasana enak, hidup enak, makan enak, semuanya serba enak. Baik Pak Erwan. Ya. Pak Erwan ini kan saya kenal datanya sebelumnya sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Semarang. Ya. Ya dulu saya di sana, tapi sudah tahun lama Pak. Ya. Terus saat ini percaya di Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai Kabid Pembinaan SMP yang membawai SMP sekota Semarang. Ya. Nah, Pak Erwan melihat pasca pandemi untuk SMP sekota Semarang ini, Pak Erwan mungkin kan sudah beberapa kali mempreview ke tempat-tempat seperti apa Pak pembelajaran saat ini? Jadi kalau berbicara tentang persekolahan itu saya lengkap. Ya. Karena saya pernah mengajar di sekolah dasar, pernah mengajar di SMP, mengajar di SMK, mengajar di SMA tadi sudah ya. Jadi lengkaplah pembelajaran saya di berbagai tempat begitu. Sebelum di SMP Negeri 3, saya menjadi kepala sekolah di SMP 10. Dan di SMP 10 itu kan awal dari 2020 ya. Bulan Maret itu pandemi ya Pak ya? Pandemik itu saya masih berada di SMP 10. Sebetulnya memang guru itu kan memang harus sekarang itu sudah harus di tahun itu memang harus betul-betul menguasai teknologi, waktu yang tepat untuk menguasai teknologi. Ya. Tetapi dikarenakan pandemi akhirnya ya guru harus adaptif. Guru harus resilient, artinya mampu bertahan di dalam berbagai kondisi. Mau tidak mau guru harus update, guru harus upskilling, artinya harus mengasah segala kemampuannya sehingga bisa beradaptasi. Awalnya ya guru gradul, buka laptop ya kesusahan gitu. Terus kelamaan karena itu sudah menjadi habit. Ya, akhirnya guru pun juga bisa mengoperasionalkan komputer, bahkan bisa membuat media, bahkan bisa membuka media. Awalnya dia pasti membuka, ada master yang memang bisa digunakan untuk contoh, kemudian dia meniru, dia bisa membuat. Kondisi awal memang seperti yang tadi saya sampaikan, seakan-akan belum mampu begitu, tapi begitu lama-kelamaan ya sudah terbiasa gitu. Dengan pendampingan, baik itu tutor sebaya, organisasi profesi. Kebetulan saya sebagai sekretaris PGRI Kota Semarang. Oh, sekretaris PGRI yang kota ya Pak ya? Iya, yang kota. Jadi ada pendampingan dari organisasi profesi. Bahkan saat itu bagaimana kondisi yang real untuk Bapak Ibu. Itu pendampingan dilakukan di samping dinas pendidikan pun juga itu. Nah, Pak Erwan, ini kan ada berapa Pak di Semarang Pak untuk yang Bapak ibaratnya ya kisaran gitu? 170-an lah begitu. 170 sekolah. Iya. SMP negeri maupun swasta. Semarang. Ya, 179 lah. 179. Itu semua siswanya, maksudnya ada siswanya itu Pak ya? Iya, ada siswanya. Kalau negeri kan hanya 45. 45 negeri SMP 1 sampai 45 ditambah SMP 20 itu ada filialnya. Ya, ada filialnya. Sehingga cukup banyak lah. Cukup banyak, lebih dari 100 Pak. Iya. Nah, ini kemudian ada kaitannya dengan semacam regulasi harus mengikuti Merdeka Belajar gitu ya. Kurikulum Merdeka Belajar itu seperti apa Pak kesiapannya? Sebenarnya saripatinya di mana sih Pak itu Pak? Sebenarnya warming up-nya itu ada di awal itu tadi ya.
di tahun 2020 itu warming up-nya agar guru penguasaan teknologinya cukup bagus itu. Dan ini kehebatan Pak Menteri kita, Pak Nadiem itu, kalau dulu anggaran untuk kegiatan pelatihan kurikulum mungkin cukup banyak, tetapi dengan Pak Nadiem ini Bapak Ibu guru sudah menguasai teknologi, akhirnya Bapak Ibu guru pelatihannya itu adalah pelatihan secara mandiri. Tidak lagi ada yang, karena dulu saya pernah jadi instruktur nasional, itu tidak ada berjenjang pelatihan, tingkat nasional, kemudian tingkat provinsi, tingkat kota, tidak lagi. Pak Menteri membuatkan platform namanya Merdeka Mengajar. Salah satu itu platform yang dibuat oleh Pak Menteri agar Bapak Ibu guru memahami konsep Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka itu seperti apa dong? Nah, itu diharapkan Bapak Ibu guru nonton sendiri. Jadi platform Merdeka Mengajar adalah untuk memahami betul-betul bagaimana melaksanakan kurikulum itu dengan benar. Jadi pertama nonton video, mendengarkan video, setelah video itu selesai dilihat, kemudian ada pertanyaan berkaitan dengan apakah menguasai apa tidak dengan video itu. Kemudian ada tesnya juga, ada sekian topik, yang ada 8 topik kalau tidak salah. 8 topik itu Bapak Ibu guru belajar mulai dari topik 1 sampai topik 8. Ya. Di situ semuanya lengkap. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, warming up-nya itu adalah di 2020 itu. Kemudian digeser di 2022 ini Pak Menteri memang bagus ya, pintar, cerdas, diciptakan. Ya, Pak Irwan, tadi terkait, saya sambung lagi terkait dengan banyaknya ratusan ya di Semarang untuk SMP di Kota Semarang yang Pak Irwan supervisi lah, katakanlah begitu. Hal yang urgent menjadi concern Pak Irwan untuk SMP ratusan itu apa, Pak? Jadi sekarang ini kan eranya sudah berbeda dengan era saya belajar di tahun 80-an. Karena saya SMP itu lulus 84, SD lulus 81. Konsepnya sudah berbeda di dalam konsep pembelajaran. Jadi arah yang dituju, kalau dulu ada ujian yang serempak dilaksanakan dengan semacam ingin menguji setiap anak dalam bentuk ujian nasional. Kalau sekarang sudah tidak ada. Guru diberikan kebebasan, maka disitulah disebut dengan merdeka. Merdekanya bukan berarti guru secara melaksanakan kegiatan itu dengan tanpa guidance, tidak. Merdeka di sini adalah sudah tidak adanya ujian nasional yang mengukur di masing-masing mata pelajaran. Nah, sekarang adanya adalah asesmen nasional dan hanya sampel saja. Setiap sekolah untuk SMP paling 45 untuk melihat kondisi real di satuan pendidikan. Bagaimana tingkat literasinya, bagaimana tingkat numerasinya, dan bagaimana karakternya. 3 hal ini, literasi, numerasi, dan karakter, melalui asesmen nasional. Nah, dan itu tidak dibebankan pada 45 siswa itu, dan itu diuji secara tidak boleh 45 itu kemudian di-drill, disiapkan, tidak. Jadi memang kementerian akan memberikan semacam nanti hasilnya dalam bentuk rapor pendidikan itu. Kalau toh nanti numerasinya masih rendah, ya berarti programnya apa yang akan dikembangkan, literasinya seperti apa yang dikembangkan, karakternya apa yang akan dikembangkan. Karena inti dari kurikulum Merdeka ya seperti itu, terutama pada bagaimana membangun karakter pada siswa. Itu rata-rata SMP di Kota Semarang ini yang ratusan itu sudah berada pada grade standar apa gimana? Rata-rata sama atau
Kalau dihitung rata-ratanya, kebetulan kan ini nanti di bulan September ini kan juga ada ujian lagi, ada asesmen nasional, sehingga nanti akan keluar rapor mutu. Kita baru bisa nanti membandingkan antara tahun 2021 dan 2022 seperti apa. Memang kondisinya belum begitu bagus, tapi justru malah seperti ini yang menjadi satu kegiatan yang harus kita kembangkan. Dengan membandingkan nanti dengan 2022 itu seperti apa perbaikan. Dan ini memang membutuhkan waktu, karena memang mindsetnya Bapak Ibu guru masih banyak guru yang ansih hanya pada materi terus tanpa mampu mengembangkan siswa pada kegiatan literasi, numerasi, dan karakter. Masih ada nggak sih Pak? Nulis dari buku, tulis tugas selesai, masih ada? Seharusnya sudah tidak ada, tapi kenyataannya masih juga dijumpai. Problemnya apa Pak? Problemnya mindsetnya Bapak Ibu guru karena mencontoh Bapak Ibu guru yang sebelumnya. Jadi master yang ada di dalam pemikirannya, kalau mengajar itu seperti itu. Blueprintnya gitu. Iya, blueprintnya seperti itu. Kalau mengajar itu ya memberikan informasi. Padahal mengajar itu bagaimana mencari informasi. Pola pikirnya yang dijalankan. Dan ini tantangan. Iya, jadi mengajar itu tidak menunjuk itu pasar jual, tapi coba cari pasar jual itu bagaimana. Pasar jual itu bisa melalui apa saja, melalui modal apa saja, melalui jalan apa saja, sehingga dia akan menemukan titik, jalannya ini, kalau akan jalan ini maka macet, kalau jalan ini bagus. Kenapa kok macet? Ternyata di situ sedang ada perbaikan jalan. Kira-kira 2 hari lagi jalan ini sudah tidak macet. Konsep-konsep seperti itu adalah anak-anak untuk diajak berpikir kritis. Jadi tinggalkan materi yang mungkin suatu saat menjadi sampah bagi kita, tapi bagaimana membangun logika. Saya yakin Bapak Ibu guru, saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu, karena Bapak Ibu guru itu guru sehingga tahu materinya, hafal materinya. Coba kalau dia 1 bulan tidak mengajar, saya yakin materinya lupa. Tetapi bagaimana membangun berpikir, itulah yang dituju. Apa? Logika, etika, estetika, praktika. Goalnya kan ada di sini semua. Sehingga bangunlah melalui apapun materi yang akan diajarkan. Sehingga tingkat literasinya juga bagus, tingkat numerasinya bagus. Tingkat literasi pada titik apa Pak saat ini? Literasi itu kan penilaiannya pada nilai 0 sampai 3, 1 sampai 3 begitu. Memang melihat itu. Ini untuk sekolah apa siswa? Itu kumulatif 45 siswa itu, sehingga akan terbentuk nilai seperti itu. Ya masih banyak di rata-rata. Ya, kalau Pak Irwan melihat barangkali pernah ke luar Semarang misalnya, atau di provinsi lain, atau bahkan di luar negeri, seperti apa Pak kalau di usia SMP ini? Kalau di Indonesia ini kan khususnya di kota Semarang, kalau kita mau membandingkan dengan yang di Singapura, itu memang kadang saya mengatakan tidak adil. Pernah melihat sana Pak? Ya, seperti dipisah misalnya. Luar negeri Singapura dengan Indonesia itu sangat luas sekali, bermacam-macam. Kemudian kalau di Singapura itu homogenitasnya cukup bagus, di situ heterogennya cukup. Kalau pas diuji yang tidak bagus itu kan ya pasti kalah gitu. Pasti kalah. Tapi ada catatan nggak Pak, apa yang membedakan sebenarnya? Atau sebenarnya sama? Ya kalau pada tingkat individualis, Indonesia itu pasti menang. Mau sering juara Olimpiade. Iya. Individualnya top marko, top. Kemampuan prestasi individu top. Tapi secara bersama kalah, karena masih ada
siswa yang menjawab 2/3 ditambah 2/5 ketemunya 4/3 tambah jadi 2/3 tambah 2/4 ketemunya 4/7. Tinggal nambahkan pembilang dan penyebutnya. Belum bisa makan. Nah, itu realnya. Yang sederhana, matematika yang sederhana. Itu Kalau di kota Semarang nggak ada. tidak ada, Iya. tapi di tempat lain masih Masih banyak. ditemukan. Iya, Itu PR juga ya Pak. iya. Berarti itu kalau Pak Erwan melihat dari teachernya atau bagaimana? Ya kalau Atau saya siswanya itu, yang memang tidak nyampe gitu. ya mungkin belum masanya atau bagaimana. Nggak nyanda gitu Pak ya? Iya, masih banyak. Saya tidak mau menyebutkan ya, Iya. karena masih ada. Faktanya masih ada. Faktanya masih ada. Ya, faktanya masih ada. Nah, makanya Mas Menteri ini coba kita bagaimana membangun tadi logika berpikir itu yang dibangun. Ya, satu lagi Pak, terkait dengan apa ya, katakanlah anekdot bukan, tapi ada joke atau apa ya, kalau di Indonesia itu kurikulumnya itu dari kecil tuh kita sudah dipaksa menghafal apapun tuh, menghafal nama-nama, menghafal. Kalau di luar negeri katanya mengobservasi. Nah, makanya ada joke kalau di Indonesia siswanya itu yang milenial karena dari kecil sudah sering menghafal, maka kalau gagal atau putus susah melupakan. Joke-nya gitu Pak. Tapi kalau ditarik ke dunia pendidikan, apa ya gitu Pak? Memang porsi menghafalnya tuh cukup banyak ya, dari geografi dan mata pelajaran lain lah. Ya. Karena saya merasakan Saya juga merasakan itu karena di Indonesia sistemnya itu kan dulu di DCHU, datang, duduk, catat, hafal, ulangan. Ya. Di DCHU. DCHU. Orang merasa bangga, orang tua tuh merasa bangga bahwa anaknya itu bisa luar biasa memahami materi, menghafal materi yang sedemikian rupa. Ya, ini kaitannya dengan Merdeka Belajar tadi, apakah Sudah sudah tidak begini ya? Yang dibangun itu logika anak, Logika. cara berpikir, tidak lagi pada materi, tidak lagi perang di Penogoro itu kapan. Oh, fondasinya berarti itu ya Pak Sudah ya? sudah Ya. berbeda. Nah, kenapa kok terjadi perang? Jangan sampai kemarin ada anak yang seorang guru sejarah mengajarkan agar anak itu berkarakter. Ditanya, dia menerangkan perang dunia 1 itu tahun ini, perang dunia 2 tahun ini, perang Diponegoro tahun ini, perang Imam Bonjol tahun ini, perang Padri atau perang apa. Di akhir pembelajaran itu sang guru bertanya, anak-anak apakah senang perang? Seluruh anak itu mengatakan tidak senang perang Pak. Wah, gurunya senang. Wah, anak saya itu berarti karakternya bagus, suka perdamaian, cinta damai. Tapi apa begitu ditanya, mengapa kok tidak suka perang? Karena banyaknya perang, banyak menghafal. Iya. Nah itu, lah ini kan Iya, iya, kacau iya. itu. Jadi sebetulnya berpikir yang akan dikembangkan itu memang betul-betul Jadi, di kurikulum Logika tadi ya? Oh, Iya. why-nya itu dibangun di sini ya? Iya. Jadi selalu begitu. Itu intisari merdekanya di situ ya, Merdeka Belajar. Iya, di samping membangun karakter. Karena karakter itu tidak akan menjadi sampah, bahkan akan terus digunakan. Ya, itu gimana Pak caranya? Itu kan nggak bisa membalik seperti membalik telapak tangan Iya. untuk karakter Pak. Habit ya ini ya. Ya, habit. Karena mau tidak mau sekolah melalui profil pelajar Pancasila yang diberi porsi kalau SMP 25%, disitulah ingin menggodok peserta didik menjadi peserta yang berkarakter. Berarti sudah nggak terlalu hafalan lagi ya? Oh, tidak lagi. Jadi Iya. betul-betul implementatif. Misalnya akan menggunakan suara demokrasi. Menggunakan tema suara demokrasi karena profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 sisi yang harus dikembangkan. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah kebinekaan global.
kemandirian, berpikir atau bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Ini 6 hal ini yang akan dikembangkan di dalam proyek profil pelajar Pancasila yang digunakan oleh setiap sekolah. Ini kepala sekolah tahu nggak sih Pak yang disampaikan Pak Rahmat ini yang Ya. barusan ini? Ya mesti tahu, tidak mungkin tidak. Jadi bangunan pondasinya Iya. Merdeka Belajar bagaimana tahu semua ya? Karena intinya di pembelajaran itu kan membangun sikap. Tidak hanya membangun orang yang pintar-pintar itu. Apa artinya orang pintar tetapi tidak berakhlak? Ini yang selalu saya dorong kepada Bapak Ibu guru untuk betul-betul memahami lewat platform Merdeka Mengajar. Yuk nobar. Topik 1 dibuka, videonya ditonton bareng-bareng. Setelah itu kita diskusikan, oh ternyata menghukum anak itu tidak boleh. Pada topik ke-8 itu adalah DISPO, disiplin positif. Sehingga Bapak Ibu guru bisa menerapkan pembelajaran. Kalau dulu kan fisik, lari, Ya. berdiri, Ya. Nyungi buku. nyungki buku, sikil diangkat. Nah, saya sering dulu digebuk sama guru saya. Pernah deh. Saya sering digebuk gitu ya, karena mungkin saya agak nakal gitu. Itu kalau sekarang udah melanggar HAM ya. Sekarang melanggar HAM. Kalau dulu memang belum ada aturannya. Nah ini yang menjadi konsen kita. Yuk karakternya dibangun. Karena karakter itu tidak akan basi. Materi bisa saja berubah sesuai dengan temuan Iya. yang baru. Nah inilah yang harus kita pahamkan. Jadi dalam rangka Pak Herwan menjabat sebagai Kabid ini, step-stepnya untuk ke sana dari Dignas secara formal, dari Dignas. Dari Dignas itu regulasi yang dilakukan kan memang saat ini Bapak Ibu guru harus betul-betul memahami kurikulum Merdeka melalui platform Merdeka Belajar atau platform-platform yang sudah dibuat oleh Kemendikbud, terutama pada PMM. Jadi ini ada 8 topik. Topik 1, topik 2, topik 3 harus selesai pada bulan Agustus. Ini saya monitoring bersama pengawas, mana yang belum. Yang belum, kita ajak diskusi. Kalau mengalami kesulitan, kami carikan tentor. Dan swasta kami libatkan di dalam kegiatan-kegiatan in-house training yang dilaksanakan oleh sekolah negeri. Karena ada sekolah swasta yang kuat, ada sekolah swasta yang kurang kuat. Nah, sekolah swasta yang kurang kuat itu ditarik. Kebijakan dari Dinas Pendidikan seperti itu. SMP Negeri 3 Semarang kalau mengadakan pelatihan wajib mengundang sekolah sebelahnya untuk ikut supaya Pak, di samping merata juga biayanya juga terjangkau. Datangkan ahli di situ. Itu sudah menjadi platformnya Dinas Pendidikan. Jadi tidak boleh SMP Negeri mengadakan pelatihan sendiri, tidak boleh diikuti. Tidak, sudah diikuti dengan sebelah-sebelahnya. Sebelah-sebelahnya akhirnya tahu, oh kurikulum Merdeka seperti itu. Oh yang harus dilakukan oleh guru kalau anak melanggar seperti apa. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi kami pun juga mendorong jangan sampai hanya kalau sekolah swasta yang kuat ya mereka bisa menjalankan sendiri. Kurikulum ini nanti outputnya kelihatan di kelas atau saat apa nih Pak? Kalau kita lihat nanti untuk output siswanya. Ya, dilihat di rapot mutu, rapot pendidikan. Rapot pendidikan kan ada di setiap asesmen nasional. Karena asesmen nasional nanti akan ketahuan, oh literasinya seperti itu. Karena yang ditunjuk 45 menjadi peserta itu bukan usulan dari sekolah. Semuanya bersistem, diambil. Setelah itu diujikan. Wah, gitu deh Merdeka Belajar. Mungkin ada pemirsa yang belum atau sudah tahu, ada lebih tambah tahu lagi dari penjelasan Pak Herwan Rahmat. Jadi ada yang disampaikan lagi Pak terkait dengan Merdeka Belajar? Ya, intinya Merdeka Belajar itu sekarang guru tidak lagi stres
dengan adanya yang dulu ujian nasional. Begitu ujian nasional yang stres itu tidak hanya murid, guru. Karena setiap murid langsung diadakan pelatihan, training. Kemudian setelah training ada doa bersama. Walaupun doa bersama itu ya tidak harus mengenal adanya ujian nasional. Setiap hari harus berdoa. Setiap hari harus berdoa. Ya. Gurunya juga stres, nanti jangan-jangan nilainya jelek. Jangan-jangan sekolah saya peringkatnya jelek. Sekarang sudah tidak ada. Guru diberi merdeka itu sudah tidak ada ujian nasional yang menguji setiap siswanya. Tetapi melalui asesmen nasional yang hanya memetik dari satuan pendidikan itu 45 di kelas 8. Kelas 7 tidak terbebani, guru juga tidak terbebani. Tapi guru juga harus melihat bagaimana literasi di sekolah tersebut. Kalau jelek itu tidak dibebankan pada mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Sekarang semuanya guru PKN juga harus mampu meningkatkan literasi, mampu meningkatkan numerasi, juga karakter siswa. Semuanya bareng-bareng. Ini saya kira sudah lumayan ya Pak ya, info tentang Merdeka Belajar Pak sudah kita tangkap. Nah, terkait dengan Pak Erwan ini sebagai sekretaris PGRI Kota Semarang, mungkin sedikit aja Pak sebelum kita closing statement terkait RUU Sikdiknas. Sedikit Mas, ada pandangan pribadi Pak atau mewakili para guru? Ya, sedikit aja, apa yang poin yang mau disorot yang perlu dikaji ulang? Mau diubah, mau diganti, mau diapakan, yang jelas guru harus sejahtera. Dalam arti guru harus sejahtera lahir dan batin itu, ya. Kalau gurunya tidak sejahtera, tidak mungkin sumber daya manusia bisa akan semakin tinggi. Ada yang lain? Cocok. Yang kedua, mengapa? Ini dengan adanya sertifikasi guru, orang tertarik untuk menjadi guru. Sehingga apa? Konon UNS itu antara yang masuk doktoral dan yang masuk di fakultas keguruan itu FKIP inputnya sama. Karena apa? Gajinya juga lumayan. Jadi seksi. Ya, seksi, guru seksi. Nah, pokoknya mau diganti apapun, guru itu harus sejahtera. Jadi itu mau diubah mau apa, guru harus sejahtera, baik negeri maupun swasta. Jadi jangan sampai dikutungi yang sejahtera harus negeri. Tidak, karena anggota PGRI ini juga banyak yang swasta. Kalau dihitung malah banyak swastanya daripada yang negerinya. Nah ini, maka guru itu harus sejahtera, bermartabat, dan terlindungi. Itu 3 hal itu yang menjadi konsen PGRI. Jadi apapun undang-undang itu yang akan diciptakan, guru itu harus sejahtera. Sudah disuarakan ya Pak? Iya, sudah disuarakan. Kalau sampai melukai hati guru, waduh, berbahaya sekali. Lebih baik ditunda dulu. Kalau saya begitu, ditunda dulu undang-undang itu, mungkin setelah 24 barulah digulirkan kembali. Oh, seperti ini. Ya, gitu. Itu tadi ditunda dulu RUU Sikdiknas, pendapat dari Sekretaris PGRI Kota Semarang dengan catatan dengan beberapa 3 catatan tadi. Pak Erwan Rahmat, terima kasih sudah mampir di studio Mini MTV. Waktunya sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi sudah menunjukkan pukul 5, udah 30 menit kita berlalu. Kita harus akhiri Pak Erwan, barangkali kita bisa ketemu lagi. Nanti barangkali bisa join untuk ini Pak, untuk menstimulan teman-teman di SRB nih Pak, dengan IMTV. Ya, saya Gun Cahyono, pamit undur diri, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.